Pernah nggak sih Anda ngerasa udah mencapai segalanya? Karir bagus, kesuksesan di tangan, semua hal yang katanya bakal bikin kita bahagia, tapi kok di dalam hati ada yang terasa kosong ya? Kalau Anda pernah ngerasain itu, ini bukan berarti Anda gagal. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah sinyal kalau perjalanan Anda yang sesungguhnya baru aja akan dimulai. Pertanyaan ini mungkin relate banget ya buat sebagian dari kita. Ada semacam krisis sunyi yang sering terjadi justru saat kita ada di puncak. Rasanya semua daftar impian udah dicentang, tapi kepuasan yang sejati itu kok kayaknya masih jauh. Nah, perasaan ini tuh bukan jalan buntu. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba kupas tuntas kenapa rasa hampa ini bisa muncul. Dan yang lebih penting lagi, gimana cara melampauinya. Jawabannya, ternyata ada dalam sebuah konsep psikologi yang keren banget namanya aktualisasi diri. Dan ini bukan cuma sekedar kata-kata motivasi yang sering kita dengar loh. Ini adalah sebuah proses yang mendalam. Intinya bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tapi tentang menjadi lebih diri sendiri. Sebuah perjalanan untuk menemukan pemenuhan yang sesungguhnya. Jadi, rasa hampa itu jangan-jangan bukan akhir dari cerita, tapi malah sebuah undangan. Inilah yang disebut paradoks kesuksesan. Justru ketika Anda pikir Anda sudah sampai di tujuan, Anda sebenarnya baru dikasih kesempatan untuk memulai pendakian yang paling penting, yaitu pendakian menuju diri Anda yang sejati. Kita kan hidup di zaman di mana budaya hustle itu ada di mana-mana ya. Seolah-olah kita harus kerja keras terus-terusan, lari maraton tanpa henti buat jadi sukses. Tapi ternyata, psikologi nunjukin sebuah kebenaran yang berbeda. Pertumbuhan sejati yang otentik itu nggak bisa dipaksakan. Ia harus tumbuh dari fondasi yang kokoh dan stabil. Jadi, sebelum kita bisa terbang tinggi mencapai potensi kita harus banget mastiin fondasinya kuat. Coba deh bayangin, kita lagi bangun gedung pencakar langit. Masuk akal nggak sih? Kita langsung bangun lantai paling atas tanpa mastiin lantai-lantai di bawahnya itu udah kokoh? Tentu nggak kan? Nah, fondasi ini tuh ada lapisannya dan nggak bisa acak. Menurut hierarki kebutuhan Maslow yang terkenal itu, kita harus membangunnya secara berurutan. Mulai dari yang paling dasar banget, kebutuhan fisik kayak makanan dan tempat tinggal. Terus naik ke kebutuhan rasa aman, lalu kebutuhan sosial seperti koneksi dan rasa memiliki, sampai akhirnya kebutuhan akan penghargaan. Logis kan? Kita nggak bisa bangun atap sebelum dindingnya berdiri tegak. Kutipan ini ngena banget. Ini merangkum paradoks stabilitas dengan sempurna. Coba pikirin deh. Gimana kita mau mikirin tujuan hidup yang luhur, kalau kita masih pusing mikirin cicilan atau terjebak dalam hubungan yang nggak sehat? Otak kita bakal otomatis masuk ke mode bertahan hidup, bukan mode pertumbuhan. Jadi keamanan dasar itu bukan kemewahan, tapi syarat mutlak. Oke, anggaplah fondasi kita sudah cukup aman. Terus, apa langkah selanjutnya? Nah, disinilah perjalanannya berbelok ke dalam. Ini adalah soal mematikan semua suara bising dari luar, ekspektasi orang, tren sosial, dan mulai mendengarkan baik-baik kompas di dalam diri kita sendiri. Pekerjaan batin ini punya dua pilar utama. Yang pertama, kesadaran diri, berani untuk jujur ngelihat siapa kita sebenarnya. Dan yang kedua, ini mungkin bagian yang paling menantang, adalah penerimaan diri, merangkul semua yang kita temukan, baik itu sisi terang maupun sisi gelap kita, tanpa menghakimi. Nah, yang menarik di sini adalah perbandingannya. Di satu sisi ada tekanan dari luar. Apa kata masyarakat, apa pendapat orang lain, gimana caranya dapat validasi. Di sisi lain, ada kompas internal Anda, nilai-nilai apa yang benar-benar penting buat Anda, apa kata hati Anda. Kita hidup di antara dua dunia ini. Jadi, intinya apa? Intinya adalah kita ambil alih lagi setirnya. Secara sadar, kita memilih untuk hidup sesuai dengan apa yang kita yakini benar, bukan lagi terus-terusan ngejar persetujuan atau validasi dari orang lain. Inilah yang namanya keaslian. Oke, mari kita lanjutkan. Setelah kompas batin kita jelas, itu belum cukup. Kita harus benar-benar mulai berjalan mengikuti arah kompas itu. Dan seringkali, jalan yang ditunjukkannya itu bukanlah jalan yang paling nyaman. Di sini ada perbedaan yang tipis tapi penting banget. Ada yang namanya pemenuhan diri, yang bisa berarti kita merasa puas dan nyaman, tapi aktualisasi diri itu lebih dari itu. Ia adalah sebuah tindakan aktif, sebuah pilihan sadar untuk terus tumbuh, yang seringkali artinya kita harus berani keluar dari zona nyaman. Pendakian ini bukan cuma konsep abstrak, tapi ada tindakan nyatanya. Misalnya, dengan sengaja mencari flow state, itu loh kondisi di mana kita begitu asyik mengerjakan sesuatu yang menantang sampai kita lupa waktu. Atau secara sadar memprioritaskan pengembangan diri daripada sekedar nyaman dengan keadaan sekarang. Dan yang paling penting, mengalihkan fokus dari saya ke sebuah misi yang lebih besar dari diri sendiri. Dan ini dia paradoks yang paling keren dari aktualisasi diri.
Pertumbuhan pribadi yang paling dahsyat itu sering kali terjadi sebagai efek samping saat kita fokus memecahkan masalah di luar diri kita. Saat kita berhenti terobsesi dengan diri sendiri, justru saat itulah kita paling bertumbuh. Sekarang kita sampai di bagian akhir. Meskipun proses aktualisasi diri ini adalah perjalanan seumur hidup, tapi tenang aja, ada momen-momen luar biasa di sepanjang jalan yang bikin semuanya terasa sepadan. Momen-momen ini disebut pengalaman puncak. Coba bayangkan seorang seniman yang benar-benar larut dalam karyanya, atau seorang ilmuwan yang tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Itulah pengalaman puncak. Ini adalah kilasan-kilasan singkat dari potensi tertinggi kita, yang ngasih kita semacam bahan bakar dan arah untuk terus melanjutkan perjalanan ini. Tapi, kita juga harus realistis. Mencapai level ini secara konsisten itu ternyata sangat-sangat langka. Penelitian memperkirakan cuma sekitar 1-2% dari populasi yang benar-benar beroperasi di level aktualisasi diri ini. Tapi tunggu dulu, jangan biarkan angka tadi bikin Anda kecil hati. Justru sebaliknya, lihatlah ini sebagai sebuah panggilan. Angka itu menunjukkan kalau hidup yang otentik dan penuh makna itu butuh dedikasi dan keberanian. Dan justru karena itu, mencapainya menjadi salah satu hal yang paling berharga dalam hidup. Jadi, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Di tengah dunia yang seolah-olah terus mendorong kita untuk seragam, untuk ikut arus, untuk konformitas, langkah pertumbuhan apa, sekecil apapun itu, yang akan Anda pilih untuk Anda ambil hari ini demi menghormati diri Anda yang sejati?